Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Ranita Sari dari kelas 10 KAC, nomor absen 5. Di sini saya akan mempresentasikan tugas presentasi kimia analis. Pembuatan larutan NH4Cl 1 molar sebanyak 500 ml dari padatannya. Adapun bab-bab yang akan saya bahas pada presentasi kali ini yaitu yang pertama tujuan, yang kedua kajian pustaka, yang ketiga alat dan bahan, yang keempat perhitungan, yang kelima prosedur, yang keenam pemindahan larutan dan pemberian label. 1. Tujuan. Sebelum kalian melakukan praktikum, tentunya kalian harus memiliki tujuan. Yang pertama, mengetahui cara pembuatan larutan NH4Cl dengan konsentrasi 1 molar yang baik dan benar. Yang kedua, mengetahui perhitungan massa padatan yang dibutuhkan untuk membuat larutan NH4Cl 1 molar sebanyak 500 ml. 2. Kajian pustaka. Sebelum kalian praktek, kalian harus mengetahui dasar-dasar pembuatan larutan. Dalam larutan mempunyai sifat homogen dan heterogen. Larutan homogen ialah larutan yang komponennya tidak dapat terlihat lagi, di mana fase dispersi dan fase terdispersinya tidak dapat dibedakan. Sedangkan larutan heterogen ialah larutan yang komponennya masih terlihat antara fase dispersi dan fase terdispersinya. Dalam praktikum ini, larutan NH4Cl merupakan larutan homogen. Dalam pembuatan larutan terjadi reaksi endoterm dan reaksi eksoterm. Reaksi endoterm ialah reaksi yang menyerap energi atau kalor dari lingkungan ke dalam sistem. Reaksi eksoterm ialah reaksi yang melepas kalor atau energi dari dalam sistem atau larutan ke lingkungan. Dalam praktikum ini, larutan NH4Cl termasuk ke reaksi endoterm. Dalam larutan terdapat macam-macam konsentrasi, misalnya molaritas, normalitas, molalitas, dan persen. Dalam hal ini juga terdapat macam-macam konsentrasi larutan yang dipakai dalam suatu analisa tertentu atau pada metode tertentu. Dalam praktikum ini, kita menggunakan konsentrasi molaritas dengan rumus molaritas sama dengan massa bagi mR dikali 1000 bagi volume dalam mili, atau molaritas sama dengan mol bagi liter. Sebelum kalian melakukan pembuatan larutan NH4Cl, tentunya kalian harus mengetahui apa itu amonium klorida. Senyawa anorganik dengan rumus NH4Cl berupa garam kristal putih yang sangat mudah larut dalam air. Larutan amonium klorida bersifat asam lemah. Sal amoniak adalah nama alami. Bentuk mineral amonium klorida. Mineral ini umum terbentuk pada pembakaran batu bara akibat kondensasi gas-gas yang dihasilkan. Mineral ini juga ditemukan di sekitar beberapa jenis lubang vulkanik. Amonium klorida digunakan sebagai bahan penyedap pada beberapa jenis liquorage. Amonium klorida merupakan produk reaksi asam klorida dan amonia. 3. Alat dan bahan. Tentunya sebelum kalian melakukan pembuatan larutan, kalian harus mempersiapkan alat dan bahan. Alat yang pertama, neraca analitik. Ini digunakan untuk menimbang massa NH4Cl nantinya. Yang kedua, labu takar 500 ml. Ini digunakan untuk melarutkan hingga 500 ml hingga homogen. Yang ketiga, kaca arloji. Ini digunakan untuk sebagai wadah dalam menimbang padatan NH4Cl pada neraca analitik. Yang keempat, batang pengaduk digunakan untuk mencampur larutan. Yang kelima, corong gelas. Ini digunakan untuk mempermudah larutan dari beker gelas dipindahkan ke labu ukur. Beker gelas digunakan untuk untuk melarutkan padatan NH4Cl sebelum dimasukkan ke labu ukur. Yang ketujuh, botol reagen. Ini digunakan sebagai botol penyimpanan.
Yang ke-8 label. Yang ke-9 kertas saring, ini digunakan untuk mengeringkan bagian leher lampu ukur dengan cara dililitkan pada batang pengaduk. Yang ke-10 pipet tetes, ini digunakan untuk memasukkan sedikit demi sedikit aquades ke dalam lampu ukur agar aquades tidak melebihi tanda tera. Yang terakhir botol semprot, ini adalah wadah untuk aquades. Bahannya amonium klorida N2H4Cl, yang kedua aquades. 4. Perhitungan. Sebelum kalian menimbang massa N2H4Cl, kalian harus menghitung massa N2H4Cl dengan konsentrasi dan volume yang sudah ditentukan. Diketahui molaritas sama dengan 1 molar, volume larutan sama dengan 500 ml, mRNH4Cl sama dengan 53,5 gram per mol. Cara mencari mRNH4Cl yaitu dengan ARN ditambah 4 kali ARH ditambah ARCl. Yang ditanya atau yang akan kita cari yaitu massa NH4Cl. Seperti yang saya sudah tunjukkan pada bab kajian pustaka, rumus molaritas M sama dengan massa bagi MR dikali 1000 bagi volume. Massa NH4Cl dapat diketahui dengan rumus M kali MR kali mililiter bagi 1000. Massa NH4Cl sama dengan 1 molaritas dikali 53,5 gram per mol dikali 500 ml bagi 1000. Massa NH4Cl sama dengan 26,75 gram. Jadi, massa NH4Cl yang dipakai adalah 26,75 gram untuk membuat larutan NH4Cl 1 molar sebanyak 500 ml. 5. Prosedur. Yang pertama, hitung massa NH4Cl yang dibutuhkan. Setelah itu, timbang dengan tepat massa yang sudah dihitung tadi, yaitu 26,75 gram NH4Cl dengan neraca analitik. Caranya, masukkan dulu kaca arloji lalu timbang. Setelah itu masukkan padatan NH4Cl. Masukkan ke dalam beker glass padatan yang sudah ditimbang tadi. Yang kedua, tambahkan aquades ke dalam beker glass, lalu aduk hingga larut sempurna sampai homogen menggunakan batang pengaduk. Yang ketiga, pindahkan ke lampu ukur 500 ml dengan menggunakan corong kaca. Yang keempat, bilas beker glass, batang pengaduk, dan corong kaca yang tadi digunakan menggunakan aquades. Air bilasan dimasukkan ke dalam lampu ukur 500 ml yang tadi. Setelah itu, masukkan pelarut, yaitu aquades, ke dalam lampu ukur sampai 2 hingga 3 cm di bawah tanda tera. Setelah itu, lilitkan kertas saring ke batang pengaduk, lalu keringkan bagian leher lampu ukur. Setelah dirasa kering, tambahkan aquades menggunakan pipet tetes sedikit demi sedikit hingga tanda tera. Setelah itu, tutup dan gojok hingga homogen minimal 15 kali. Setelah larutan homogen, larutan dipindah ke botol reagen dan diberi label. 6. Pemindahan larutan dan pemberian label. Dalam pembuatan larutan, kalian juga harus mengetahui cara pemindahan larutan dan pemberian label. Pemindahan larutan, langkah-langkahnya. Yang pertama, siapkan botol reagen. Yang kedua, bilas botol tersebut dengan larutan yang akan dipindahkan, sedikit saja. Yang terakhir, tuang larutan yang sudah dibuat ke dalam botol yang sudah dibilas, lalu beri label pada botol tersebut. Dalam pemberian label, beberapa hal yang harus ada pada label adalah nama larutan dalam botol,
tanggal saat dibuat, konsentrasi, tanda dari pembuat seperti paraf atau inisial, kode nomor, tanda bahaya larutan. Adapun referensi yang saya pakai untuk membuat presentasi kali ini sebagai berikut. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.